Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel kami Navarel Farm. Kali ini kita akan membahas ancaman serius bagi pembudidaya pisang, yaitu penyakit Sigatoka. Penyakit yang disebabkan oleh jamur muscikola ini bisa menurunkan hasil panen hingga 80%. Yuk simak lebih lanjut tentang penyebab, gejala, hingga cara mengatasi penyakit Sigatoka agar hasil panen pisang sahabat tetap optimal. Jangan sampai terlewat ya. Penyakit Sigatoka pada tanaman pisang disebabkan oleh jamur Mycosphaerella muscicola. Jamur ini tumbuh dengan baik pada lingkungan yang lembab, terutama pada musim hujan. Lahan dengan drainase yang buruk serta kurang kalium juga lebih rentan terserang penyakit Sigatoka. Penanaman pohon pisang yang terlalu dekat menjadi penyebab lain dari penyakit Sigatoka, karena susunan daun pisang yang terlalu padat membuat daun sulit untuk kering setelah terkena air hujan. Selain itu, jarak pohon yang terlalu dekat juga menyebabkan pohon yang sehat tertular penyakit Sigatoka, karena daun dari satu pohon bersentuhan dengan daun dari pohon lainnya. Penyakit ini tidak membunuh pohon pisang secara instan, namun jamur Sigatoka akan menimbulkan bercak pada daun, di mana bercak ini akan mematikan sel di permukaan daun. Seiring berjalannya waktu, bercak akan semakin menyebar hingga menurunkan luas permukaan daun untuk aktivitas fotosintesis. Akibatnya, pohon pisang tidak bisa membuat energi yang cukup untuk berbunga dan menurunkan kualitas buah pisang. Ciri-ciri buah pisang yang terserang penyakit Sigatoka adalah buahnya tetap kecil, kurus, dan matang lebih awal dengan aroma yang kurang sedap atau matang prematur, serta kulit pisang pecah-pecah. Penyakit Sigatoka menyerang daun pisang dalam 5 tahap. Pada tahap pertama, tampak bintik kecil berwarna kuning atau guratan halus berwarna hijau pada sisi daun. Ciri-ciri ini sangat sulit terlihat secara sekilas. Memasuki tahap kedua, bintik kecil mulai melebar menjadi guratan berwarna kuning dengan ukuran 3 hingga 4 mm. Pada tahap ketiga, guratan semakin membesar menjadi bercak dengan bagian tengah berwarna coklat seperti karatan. Pada tahap ini, daun yang terinfeksi sudah mampu menularkan Sigatoka ke daun lainnya. Pada tahap keempat, bercak mencapai ukuran tetapnya yaitu 12-15 mm. Bercak memiliki bagian tengah berwarna coklat gelap hingga hitam dan dikelilingi oleh daerah berwarna kuning. Pada tahap ini, kemampuan daun untuk menularkan Sigatoka ke daun lainnya semakin meningkat. Pada tahap kelima, bagian tengah dari bercak mengering dan berubah warna menjadi abu-abu dengan tepian berwarna hitam. Tahap terakhir ini disebut juga sebagai tahap nekrosis atau kematian sel. Pada tahap ini, askospora dari Sigatoka muncul dan siap menyebar ke daun lainnya lewat angin. Lalu, bagaimanakah cara pencegahannya agar tanaman pisang kita terhindar dari penyakit ini? Pencegahannya bisa dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya yang pertama, tanam pohon pisang pada lahan dengan drainase yang baik dan pertahankan kondisi drainase selama penanaman. Yang kedua, cabut anakan pisang secara berkala untuk menghindari lahan yang terlalu padat. Sisakan hanya 1 atau 2 anakan yang sehat. Yang ketiga, berikan pupuk kalium yang cukup. Yang keempat, bersihkan gulma dari lahan secara berkala. Yang kelima, pantau terus kondisi pohon pisang, terutama daunnya, agar tindakan pengendalian bisa segera dilakukan sebelum penularannya semakin meluas.
Dan bagaimanakah cara mengatasinya apabila tanaman kita sudah terlanjur terkena penyakit ini? Penyakit sigatoka dapat diatasi dengan pembuangan daun yang terinfeksi serta pengaplikasian fungisida. Pemotongan daun dilakukan dengan hati-hati agar daun yang terinfeksi tidak bersentuhan dengan daun lainnya. Setelah dipotong, daun-daun tersebut dibakar agar jamur tidak menyebar ke tempat lain. Untuk pengendalian secara hayati, bisa menggunakan biofungisida berbahan Trichoderma atrophirid yang berpotensi menghambat penyakit, dan semprotan Bordeaux yang diberikan pada titik pemangkasan dapat menghambat penyebaran penyakit pada bagian tanaman tersebut. Untuk penanganan secara kimiawi, dapat menggunakan fungisida sistemik dan kontak sebelum perkembangan sigatoka memasuki tahap kelima. Fungisida yang mengandung mancozeb, cakhilin, atau klorotalonil dapat diberikan dalam bentuk semprotan daun. Rotasi fungisida sistemik seperti propiconazol, fenbuconazol, azoxystrobin juga bekerja dengan baik. Kedua jenis fungisida ini diaplikasikan secara bergantian agar tidak terjadi kekebalan terhadap fungisida. Untuk dosis bisa dilihat dalam kemasan. Demikianlah informasi singkat tentang penyakit sigatoka pada pohon pisang, mulai dari penyebab, gejala, hingga cara pencegahan dan penanganannya. Jangan lupa untuk selalu memantau kondisi pohon pisang sahabat dan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang telah kita bahas. Jika ada pertanyaan atau pengalaman seputar penyakit ini, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi agribisnis lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.